teman-teman, balik lagi bersama dengan aku. Terima kasih untuk kalian yang masih setia untuk nonton channel aku, dan kali ini kita akan membahas tentang hukum masalah tentang nifasnya. Di sini kita akan membahas beberapa soal yang seringkali muncul di dalam soal hukum. Oleh karena itu, jangan lupa kalian sediakan catatan kalian, karena di dalam setiap pembahasan saya akan berikan tentang beberapa materi atau pendalaman materi supaya kalian bisa mengulang kembali atau bisa mengingat-ingat lagi apa-apa yang sudah kita pelajari pada masa kuliah. Oke, di sini soal-soal yang aku berikan ini merupakan soal-soal dari beberapa teman-teman yang sudah melakukan uji kompetensi bidan sebelumnya. Maka dari itu dipastikan kalau soal-soal yang aku berikan ini adalah soal-soal yang update. Oke, tanpa harus berlama-lama, mari kita bahas soalnya satu persatu. Baik teman-teman, kita mulai di soal yang pertama. Di sini ditanyakan adalah apakah nama Lokea yang dikeluarkan oleh klien pada kasus tersebut. Kita lihat kasusnya. Seorang perempuan umur 23 tahun melahirkan anak pertamanya 14 hari yang lalu. Belum pernah mengalami keguguran, ibu mengeluh lemas karena kurang tidur untuk menyusui bayinya di malam hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/80, pernapasannya 20 kali per menit, suhunya 37, nadinya 98, pengeluaran cairan pervaginam berwarna coklat kekuningan. Yang ditanyakan di sini adalah Lokea. Jadi kita lihat dulu nih untuk tips dari aku. Nanti kalau misalnya ada kasus, teman-teman, kalian dijumpai tentang seperti ini yang ditanyakan itu adalah Lokea. Kita ingat kalau misalnya Lokea itu dibagi menjadi 4, yaitu ada rubra, sanguinolenta, serosa, dan alba. Jadi nanti untuk trik menjawabnya supaya lebih cepat, kalian bisa lihat dari warna dan juga dari waktunya. Contohnya nih, pada kasus ini diketahui kalau dia sudah di 14 hari, berarti waktunya di sini adalah masa nifas 14 hari. Dan di sini ciri Lokeanya adalah berwarna coklat kekuningan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi waktu, berarti ini masuk ke dalam Lokea serosa. Karena kalau misalnya dia Lokea rubra, itu terjadi di hari pertama sampai ke hari keempat. Biasanya ciri khasnya itu warnanya merah kehitaman. Karena dia mengandung darah segar, sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo, dan mekonium. Kalau dia Lokea sanguinolenta itu berlangsung di hari keempat sampai hari ketujuh, biasanya berwarna putih bercampur merah, atau di referensi lain juga bisa dikatakan berwarna merah kecoklatan. Kemudian di hari ke-7 sampai 14 itu namanya Lokea serosa, biasanya berwarna kuning kecoklatan seperti pada kasus ini. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yaitu Lokea serosa, yaitu yang B. Kemudian lebih dari 14 hari itu kita sebut Lokea alba, biasanya warnanya itu putih karena dia mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput lendir serviks, serabut jaringan yang sudah mati, makanya dia berwarna putih. Lalu di sini di yang D kan ada dikatakan dia Lokea prolenta. Itu apa? Lokea prolenta adalah Lokea yang tidak normal, biasanya itu ciri khasnya dia berbau, berwarna, itu menunjukkan kalau misalnya ibu tersebut mengalami infeksi. Jadi nanti kalau misalnya ada dikatakan di kasus, Lokeanya berbau, bernanah, maka teman-teman bisa memilih Lokea prolenta. Oke, di soal yang berikutnya yaitu Nyonya T umur 20 tahun datang ke PMB P1A0 mengeluh sudah 4 hari belum BAB, melahirkan spontan 6 hari yang lalu. Tekanan darahnya 110/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 37, pernapasannya 22. Jadi di sini yang ditanyakan adalah apakah asuhan yang tepat untuk kasus Nyonya T. Oke, yang ditanyakan di sini adalah asuhan yang kita berikan, dan di sini kasusnya ibunya mengeluh sudah 4 hari belum BAB. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih batasan BAB maupun BAK pada masa nifas. Kita mulai dari yang BAK, normalnya kandung kemih itu harus kita kosongkan per 4 jam. Artinya kandung kemih itu tidak kita perbolehkan sampai penuh supaya dia tidak mengganggu involusi uteri. Jadi
Sekali lagi, batasan untuk BAK adalah 4 jam, sedangkan untuk yang BAB pada masa nifas itu adalah 2 hari. Ingat ya teman-teman, batas BAB pada masa nifas itu adalah 2 hari. Jadi kalau misalnya dia 2 hari pertamanya dia belum BAB, maka asuhan yang bisa kita berikan adalah menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung serat dan juga mengonsumsi banyak minum air putih. Lalu bagaimana kalau misalnya dia sudah lebih dari 2 hari, seperti kasus ini sudah 4 hari gitu kan. Jadi asuhan yang paling tepat kita berikan itu adalah yang B, memberikan obat pencahar. Kenapa ya kita berikan obat pencahar untuk ibu nifas? Karena nih teman-teman, biasanya ibu nifas tidak BAB itu dikarenakan dia lebih cenderung karena dia takut untuk BAB gitu kan. Misalnya dia punya luka di perineum sehingga dia takut untuk BAB, dia takut mengedan sehingga nanti lukanya makin parah kayak gitu. Makanya kita memberi obat-obat pencahar supaya fesesnya itu lebih lunak sehingga nanti dia pada saat BAB fesesnya lebih cepat keluar gitu. Jadi kita menyarankan untuk memberikan obat pencahar misalnya seperti Dulcolax kayak gitu. Oke, di soal yang berikutnya adalah apakah fase adaptasi yang dialami ibu pada kasus tersebut? Yang ditanyakan di sini adalah fase adaptasi. Kita lihat di sini kasusnya seorang perempuan umur 25 tahun, postpartum spontan hari ke-7, P1A0, hasil anamnesis menunjukkan bahwa ibu sudah mulai mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayinya dan beradaptasi dengan segala kebutuhan bayinya. Jadi teman-teman, nanti kalau misalnya di dalam kasus yang ditanyakan itu adalah adaptasi psikologis pada masa nifas, yang perlu teman-teman perhatikan adalah harinya atau waktunya. Kalau nanti dia postpartum hari pertama sampai hari kedua, berarti dia masuk ke periode taking in, yaitu biasanya yang menjadi adaptasi psikologisnya adalah fokus pada diri sendiri. Ya, namanya juga ibunya baru selesai melahirkan kan, dia masih lelah, dia butuh istirahat, makanya dia lebih fokus ke dirinya sendiri dan bergantung kepada orang lain untuk mengurus bayinya kayak gitu. Jadi di sini juga periode di mana ibunya biasanya mengulang-ulang cerita pengalamannya pada saat dia melahirkan. Jadi inilah yang terjadi perubahan psikologis pada hari pertama sampai hari kedua pada masa nifas. Sedangkan nanti kalau misalnya diketahui di dalam data dia hari kedua sampai ke hari keempat, berarti dia sudah masuk ke periode taking hold, di mana ibunya itu sudah mulai nih untuk belajar untuk mengurus bayinya. Karena dia baru belajar untuk mengurus bayinya, maka dia seringkali mengalami rasa cemas, rasa khawatir, tidak mampu untuk mengurus bayinya. Maka inilah yang perlu teman-teman perhatikan pada periode fase taking hold. Setelah itu, di hari keempat dan seterusnya, ibu memasuki periode letting go, di mana misalnya ibunya sudah mulai bertanggung jawab nih untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Dia udah mulai percaya diri, dia udah mulai mandiri, dia merasa udah benar-benar mampu untuk mengurus bayinya. Inilah yang dimaksud dengan periode letting go. Sorry teman-teman, periode letting go. Ingat, kalau misalnya kita ulang lagi, menurut teori Reva Rubin, kalau misalnya fase adaptasi masa nifas itu ada 3, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Taking in dimulai dari hari pertama sampai hari kedua, di mana ibunya masih pada fokus pada dirinya sendiri, bergantung pada orang lain untuk mengurus bayinya, dan mengulang-ulang pengalamannya sewaktu melahirkan. Sedangkan di hari kedua sampai hari keempat itu namanya periode taking hold, di mana ibu mulai belajar untuk mengurus bayinya, ibu merasa cemas dan khawatir tidak mampu untuk mengurus bayinya. Sedangkan di periode letting go, ibu sudah benar-benar mampu untuk mengurus bayinya sendiri. Maka kita kembali ke soal, jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah yang D, letting go, karena di sini ibunya sudah postpartum hari ke-7. Dan di sini dikatakan kalau ibunya sudah mulai mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayinya dan beradaptasi dengan segala kebutuhan bayinya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Oke, di soal yang berikutnya, berapakah TFU normal pada klien pada kasus tersebut? Kalau misalnya yang ditanyakan adalah TFU, kita lihat dulu nih, yang menjadi kata kuncinya adalah dia nifas di hari keberapa. Kita lihat kasusnya.
Seorang perempuan umur 27 tahun telah melahirkan anaknya yang pertama 7 hari yang lalu. Stop teman-teman, gak usah harus baca sampai ke bawah, nanti kalau misalnya ukom, tapi karena kita latihan, kita baca sampai ke bawah. Tekanan darahnya 120/80, nadinya 78, suhunya 37, pernapasannya 23, konjungtivanya merah muda, payudaranya tidak bengkak, putih susunya tidak lecet. Pengeluaran lokianya di sini adalah serosa, jahitannya bersih dan kering. Jadi di sini kini membahas tentang perubahan fisiologis pada masa nifas terkait dengan TFU. Ingat, kalau misalnya begitu bayinya lahir atau plasentanya lahir, maka TFU-nya harusnya sudah setinggi pusat atau 2 jari di bawah pusat. Kalau dia di 7 hari, berarti harusnya dia sudah ada di pertengahan pusat dan simpisis. Jadi di sini dia diketahui 7 hari, maka jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Oke, yang D ini kita ganti ya teman-teman, kita ubah menjadi pertengahan pusat dan simpisis. Oke, jawabannya adalah yang D, kelupaan tadi, maaf ya. Kita ulang lagi, begitu bayinya lahir atau plasentanya lahir, harusnya dia sudah setinggi pusat atau 2 jari di bawah pusat. Oke, kalau dia 7 hari, harusnya dia TFU-nya sudah pertengahan pusat dan simpisis. Kalau dia 14 hari, harusnya sudah tidak teraba, dan kalau dia sudah 6 minggu, dia sudah kembali normal, dan 8 minggu, dia sudah normal seperti sebelum hamil. Nah, yang ini perlu teman-teman ingat karena beberapa ukom yang telah berlalu ini selalu langganan keluar. Jadi teman-teman harus ingat tentang TFU pada masa nifas. Di soal yang berikutnya, apakah periode postpartum saat ini yang dialami oleh ibu? Ini berbicara tentang periode postpartum. Kita baca kasusnya, seorang perempuan umur 27 tahun P1A0 melahirkan anak pertamanya 6 jam yang lalu. Di PMB sudah melakukan mobilisasi dan sudah berjalan-jalan sendiri di sekitar tempat tidur. Keadaan umumnya baik, TFU-nya 2 jari di bawah pusat, tanda-tanda vitalnya semua dalam batas normal. Kontraksinya kuat, jadi di sini yang ditanyakan adalah periode postpartum, yaitu dia di sini dikatakan 6 jam yang lalu. Jadi inti dari menjawab kasus seperti ini, kalian lihat time-nya atau kalian lihat dia di masa nifas jam berapa, kayak gitu. Kalau tadi pada adaptasi fisiologis masa nifas itu ada 3, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Namun di fase masa nifas itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu immediate postpartum atau postpartum dini, di mana itu terjadi dalam jangka waktu mulai dari plasenta lahir sampai 24 jam postpartum. Kemudian yang kedua yaitu early postpartum atau intermediate postpartum, yaitu berlangsung 24 jam lebih sampai dengan 1 minggu. Lalu yang berikutnya ada yang namanya late postpartum atau puerperium lanjut, yaitu yang berlangsung lebih dari 1 minggu sampai dengan 6 minggu. Dan yang terakhir ada yang namanya remote puerperium, yaitu yang berlangsung selama berbulan-bulan atau setelah masa nifas. Jadi di sini dikatakan dia 6 jam, berarti dia masuk ke dalam immediate postpartum atau postpartum dini. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Puerperium itu sama dengan postpartum ya teman-teman, jadi kalian jangan bingung. Oke, di soal yang berikutnya, kapankah ibu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan nifas berikutnya? Jadi masalah atau kasus ini mempertanyakan tentang kunjungan masa nifas. Kita baca kasusnya, seorang perempuan umur 28 tahun telah melahirkan anak pertamanya 6 jam. Ini di garis bawah ini menjadi kata kuncinya, yaitu 6 jam yang lalu di PMB secara spontan. Ibu mengeluh, perutnya masih terasa nyeri saat ini. Hasil pemeriksaan bidan semua dalam batas normal, kontraksi uterusnya keras, pengeluaran lokia rubra. Jadi ditanyakan di sini adalah kunjungan masa nifas. Teman-teman masih ingat kalau kunjungan pertama pada masa nifas itu 6-48 jam atau 6-2 hari. Kemudian di kunjungan yang kedua 3-7 hari atau 1 minggu. Dan di kunjungan yang ketiga 8-28 hari atau 2 minggu. Dan di kunjungan keempat 29-42 hari atau 6 minggu. Nah, di sini kan dikatakan kalau ibunya dalam 6 jam yang lalu postpartum kan.
Berarti kunjungan berikutnya kita lakukan 1 minggu lagi, yaitu di 3-7 hari. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Mohon untuk dihafalkan tentang kunjungan masa nifas dan asuhan apa saja yang kita berikan pada kunjungan setiap masa nifas, karena ini 1-2 soal pasti keluar di dalam soal UKOM.